Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu teori struktural konstruktif Pierre Felix Bourdieu. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pitara Nenenggolan. Perkenalkan, nama saya Nobel Dania. Perkenalkan, nama saya Ricky Siwite. Perkenalkan, nama saya Binaya. Yang pertama itu adalah dasar pemikiran teori struktural konstruktif. Nah, teori ini lahir dari perpaduan antara dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori struktural dan teori eksistensialisme. Di mana teori eksistensialisme terlalu menekankan kebebasan individu atau agen dalam berperilaku dan mengabaikan peran struktur. Sedangkan teori strukturalisme terlalu menekankan determinisme struktur sehingga mematikan peran subjek. Ada dua tokoh yang melatar belakangi pemikiran Bourdieu ini. Yang pertama itu adalah tokoh Levi-Strauss dari pemikir aliran struktural dan Jean-Paul dari aliran pemikir eksistensialisme. Kedua tokoh ini menjadi tokoh yang sangat sentral dalam pemikiran Bourdieu ini, sehingga melahirkan teori struktural konstruktif. Dalam teori ini ada perkawinan antara aliran strukturalisme dan aliran konstruktivisme. Dasar pemikiran Levi-Strauss ialah ia meyakini bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu sistem. Sistem akan berjalan baik apabila masing-masing unsur di dalamnya berfungsi dengan baik. Menurut pandangan Levi-Strauss, manusia dalam melakukan segala aktivitasnya ditentukan oleh struktur atau aturan. Teori strukturalisme muncul sebagai reaksi humanis Prancis terutama terhadap eksistensialisme Jean-Paul. Menurut Jean, apa yang dilakukan oleh setiap orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri, bukan oleh hukum sosial atau struktur sosial. Menurutnya, manusia itu merupakan individu yang bebas yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jean juga menambah bahwa struktur atau aturan tidak berpengaruh atau bahkan tidak berarti bagi setiap orang karena masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa teori struktural konstruktif itu bertolak dari pemikiran teori struktural dan teori eksistensialisme. Menurut teori struktural konstruktif ada hubungan yang saling mempengaruhi antara subjektivitas dan objektivitas, antara agen dan struktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep struktural fungsionalisme menurut Bourdieu tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama itu ranah, yang kedua itu habitus, dan yang ketiga modal. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu habitus. Di sini merupakan suatu sistem kombinasi melalui struktur objektif dan secara personal. Dalam hal ini juga, disposisi ini mengalami suatu posisi dan juga dapat berubah-ubah dalam suatu jangka waktu yang lama. Nah, di sini juga menurut Bourdieu, di sini juga didapatkan bahwa suatu medan arena merupakan ruang bagi para sosial yang saling bersaing satu sama lain dalam untuk mencari kekuatan atau suatu materialisme tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan konsep kedua dari teori struktural konstruktif, yaitu modal. Di sini Bourdieu mengartikan modal itu sangatlah luas cakupannya, yaitu mencakup modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik yang biasanya digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Menurut Bourdieu pula, modal harus ada dalam setiap ranah. Nah, modal yang ada di setiap ranah itu memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya, contoh dari modal menurut Bourdieu adalah pengusaha. Saat ini, banyak pengusaha yang terjun ke bidang politik. Pengusaha tentunya memiliki modal ekonomi. Modal ekonomi yang mereka miliki membuat mereka berlomba-lomba merebut posisi di legislatif atau eksekutif, ingin menjadi MPR atau DPR dengan modal ekonomi yang mereka miliki. Nah, modal ekonomi yang tadinya mereka miliki mampu bertukar menjadi modal sosial.
modal sosial. Melalui modal ekonomi yang mereka miliki itu, mereka mendapat modal sosial. Terjadi perubahan atau penggandaan modal di sini. Yang awalnya modal ekonomi berubah menjadi modal sosial. Modal ekonomi yang telah mereka miliki tersebut mereka gunakan untuk modal sosial. Modal sosial yang mereka peroleh itu mereka bisa dikenal banyak orang, memiliki kedudukan dan status tinggi di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya konsep ketiga dari teori struktural konstruktif yaitu ranah. Ranah biasanya disebut sebagai arena atau medan. Menurut Bordi, ranah merupakan tempat di mana agen atau aktor sosial bersaing. Nah, contoh dari ranah itu sendiri adalah media sosial. Kenapa media sosial? Saat ini banyak kita jumpai pengusaha-pengusaha online shop, ya kan? Mereka menjajakan barang dagangan mereka di media sosial. Untuk menarik minat pembeli atau konsumen, mereka berusaha menciptakan atau menyajikan produk mereka semenarik mungkin. Jadi mereka itu berkompetisi di media sosial untuk menarik minat pembeli agar dia mau membeli barang dagangan mereka. Seperti itu. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai tentang contoh teori struktural konstruktif, yaitu yang pertama contohnya adalah perbatikan di Semarang. Dalam hal ini, Pierre menjelaskan dan memecahkan masalah yang ada dalam artikel jurnal ini atau contoh ini dengan menggunakan teori budaya, yaitu produksi kultural, yang merupakan teori sosiologi, yang menganggap realitas sosial sebagai tipologi ruang dengan berbagai macam arena atau ranah di dalamnya, yaitu seperti politik, seni, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Arena produksi kultural terbentuk dari struktur arena yang dimana terdapat posisi individu ataupun agen-agen yang menciptakan suatu produksi budaya atau kultur. Konsep yang dikembangkan oleh Pierre yaitu seperti habitus atau kebiasaan, arena ataupun ranah yang ditopang oleh kapital ataupun modal dan diatur oleh strategi, itu menghasilkan praksi atau kegiatan yang melahirkan produksi budaya. Maka dapat dilihat bahwa perbatikan yang di Semarang ini merupakan hasil dari bentuk praksi sebuah arena dalam seni yang dimana di dalamnya terjadi pertemuan antara habitus kapital yang dilakukan oleh para agen dalam membentuk budaya seperti batik. Untuk secara keseluruhan, Pierre menjelaskan mengenai tentang perspektif tentang batik ini dalam konteks kesenian perbatikan, bahwa arena produksi kultural yang terbentuk dari struktur arena yang mana terdapat posisi individu ataupun agen-agen yang membuat produk budaya dalam arena tersebut, dan kondisi ini yang menjadi terjadinya praksi kultural dalam perbatikan tersebut, sehingga dalam hal ini ada kompetisi antara agen-agen untuk menghasilkan atau memproduksi budaya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua, di mana adanya tas bermerek sebagai identitas sosial. Pierre menjelaskan dalam hal ini adanya kecenderungan kelompok subordinat untuk meniru kelompok superordinat. Salah satunya itulah fenomena perempuan itu. Mereka beranggapan bahwa memiliki tas itu merupakan suatu kepuasan bagi mereka dan mengangkat prestise mereka. Nah, selanjutnya perempuan dari kelompok subordinat mengamati dari lingkungannya bahwa simbol identitas perempuan
dari kelompok superordinat ditunjukkan melalui benda material berupa tas bermerek. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa struktur yang terjadi dalam masyarakat itu, khususnya perempuan yang subordinat dengan yang superordinat. Mereka melihat fakta tersebut baik secara langsung maupun melalui media. Jadi orang ini meniru perempuan-perempuan ini meniru apa yang ada dalam kalangan orang-orang yang superordinat, seperti dalam kalangan selebritis lokal maupun internasional, para eksekutif dan istri-istri pejabat yang memiliki tas bermerek. Jadi orang ini berkeinginan ingin memiliki tas tersebut, namun daya kapital yang masih kurang, jadi orang ini beralih untuk memilih ataupun membeli barang yang persis sama, ya bisalah dibilang barang KW, namun mereka beranggapan bahwa itu dapat menjadi sebagai kapital simbolik bagi mereka, yang ya mereka berkeyakinan mungkin ya bahwa prestise mereka, kepercayaan diri mereka akan terangkat dan berharap dapat diakui dan diterima dalam kalangan masyarakat atau dalam kelompok tersebut, yaitu kelompok superordinat. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi kami mengenai teori struktural konstruktif dari Pierre Felix Bourdieu. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan melihat dan mendengarkan video kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.